Well, here we are again. Welcome back to TOEFL ITP preparation series, and we've come to episode number 3. Ya, ketemu lagi dan selamat datang kembali di seri persiapan TOEFL ITP, dan ini adalah episode nomor 3. So we've made some progress, ya. There will be 2 skills only to discuss in this episode, but I believe these 2 skills are the hardest one, ya. Hanya akan ada 2 skill dalam episode ketiga ini, tetapi berdasarkan pengalaman saya, kedua skill ini adalah skill yang paling susah. You wanna know what I mean? Mau tahu apa yang saya maksud dengan paling susah? Mari kita lihat. So, topik besar ketiga adalah sentences with reduced clauses. Kalau Anda ingat, yang pertama adalah sentences with one clause, kalimat sederhana. Kemudian sentences with multiple clauses, kalimat majemuk. Dan kemudian sentences with reduced clauses, ini yang dari pendek dipanjangkan, kemudian dipendekkan lagi. Reduce means dipotong atau dikurangi, seperti itu. Nah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sehubungan dengan pembahasan sentences with reduced clauses adalah bahwa yang bisa di-reduce atau clauses yang bisa dipendekkan itu adalah adverb clauses dan adjective clauses. Kalau Anda ingat pada pembahasan di bawah sentences with multiple clauses, kita berbicara tentang 3 subclauses, yaitu adverb clause, noun clause, dan kemudian adjective clause. Nah, khusus untuk reduce clauses ini, kita hanya mengenal reduce, adverb, dan reduce adjective clauses. Jadi tidak ada reduced noun clause. Jadi yang namanya reduced noun clause itu tidak ada. Jadi dari kalimat kompleks atau kalimat majemuk yang kita bahas di mulai skill nomor 6 sampai dengan 12, di mana ada 3 subclauses, itu hanya 2 yang bisa di-reduce, yaitu adverb dan adjective. Mari kita lihat contoh apa yang dimaksud dengan reduce clauses ini. Di sini dikatakan, it is possible in English for a clause to appear in a complete form or in a reduced form. Kita lihat contoh 2 ini. My friend should be on the train which is arriving at the station now. Anda lihat ini adalah adjective clause yang menerangkan kata train. Nah, di sini which is arriving at the station now itu bisa dipendekkan menjadi arriving at the station now saja. Jadi which dan is-nya dibuang. Nah, itulah contoh dari reduce adjective clause. Kalau kita baca sekali lagi, my friend should be on the train arriving at the station now. Dan Anda ingat pembahasan di skill nomor 4 mengenai present participles, balik lagi ini menjadi kalimat sederhana, kalimat dengan satu clause di mana di dalamnya ada present participles yang berfungsi sebagai adjective. Jadi ya agak aneh ya, kita belajar dari kalimat sederhana dipanjangkan menjadi kalimat majemuk dan kemudian dipendekkan lagi balik ke kalimat sederhana. Tetapi cerita ini tentunya akan membantu pemahaman Anda tentang bagaimana sebenarnya kalimat sederhana dan kalimat majemuk dalam bahasa Inggris.
bahwa mereka bisa berupa dua clauses yang dihubungkan oleh konektor, tetapi pada saat yang bersamaan juga bisa dalam bentuk kalimat sederhana tetapi mengandung seperti present participles, past participles, atau bahkan prepositional phrases atau appositive phrase, semua yang dibicarakan di topik besar nomor 1, sentences with one clause. Kalau Anda ingat itu semua, ya. Baik, sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Nah, kalau Anda ingat, ini adalah adverb clause ini. Ini adverb clause. Adverb clause apa? Kalau kita lihat dari konektor although, ini adverb clause of contrast. Nah, bagaimana cara memendekkannya? Lagi-lagi subjeknya dibuang, kemudian to be-nya dibuang. Gitu. Tetapi konektornya dipertahankan. Jadi kalimatnya menjadi although not really difficult, the exam took a lot of time. Begitu? Ya, ini yang untuk adverb clause, contoh. The two types of clauses that can reduce in English, lagi ya, diconfirm, dipastikan di sini. The two types of clauses that can reduce in English are adjective clauses and adverb clauses. So it is important to become familiar with these reduced clauses because they appear frequently on the TOEFL test. Oke, ini pengantar dari topik besar ketiga, sentences with reduced clauses. Setelah ini kita akan melihat satu persatu, yaitu reduced adjective dan kemudian reduced adverb clauses. Okay, without any further ado, let's jump into the first reduced clauses, which is reduced adjective clauses. Okay? Tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung masuk saja ke reduced clauses yang pertama, yaitu reduced adjective clause. Tapi sebelumnya, kita punya dua jenis adjective clause, ya. Kita punya dua jenis adjective clause. Kalau Anda ingat pembahasan di skill nomor 11, itu adalah adjective clause di mana konektor dan subjeknya adalah dua kata terpisah. Sementara di skill nomor 12 itu adalah konektor sekaligus subjek dan kemudian verb. Yang bisa di-reduce, syarat agar bisa di-reduce adalah yang di skill nomor 12, di mana konektor dan subjek itu merupakan satu kata, yaitu konektornya sendiri. Nah, ini contohnya. Who is waving to us? Which was written last week. Dan kemudian that is on the table, di mana who adalah konektor sekaligus subjek, which juga konektor sekaligus subjek, dan that adalah konektor sekaligus subjek. Tidak ada lagi subjek lain ditambahkan di sana. Nah, mari kita lihat satu persatu. Di mana untuk yang pertama ini berarti konektor sekaligus subjek, ada to be, dan kemudian ada verb ing. Ya. Nah, ternyata konektor sekaligus subjeknya ini dan to be-nya ini bisa dihapus sehingga tinggallah verb ing-nya saja. Kita lanjut yang kedua. The letter which was written last week arrived today. Adjective clause-nya itu adalah konektor sekaligus subjek, kemudian to be, dan kemudian past participle. Lagi-lagi konektor subjek dan to be-nya dibuang, tinggallah past participle-nya. Yang ketiga, the pitcher that is on the table is full of iced tea. Konektor sekaligus subjek, ada to be, dan ada prepositional phrase. Lagi-lagi ini yang dicoret, tinggallah prepositional phrase. Yang bawah lagi ada I don't understand the article which appears in today's paper.
Di sini ada konektor sekaligus subjek. Ada apa ini namanya? Present verbs ya. Kalau jenis kata kerja ini disebut present form. Appears itu. Present form. Oke, sebentar. Present form. Satu hal yang ingin saya luruskan, istilah V1, V2, dan V3. Present form. Sebenarnya di dalam standar standar grammar, istilah grammar yang standar itu tidak dikenal sebenarnya. Kita memang cenderung menyebutnya sebagai V1, V2, V3 karena kita memang menghafal pada saat diminta untuk menghafal irregular verbs list, daftar irregular verbs kita karena yang dihafal adalah 3 bentuk, makanya kita mengatakan V1, V2, dan V3. Tapi sebenarnya jenis kata kerja dalam bahasa Inggris tidak hanya 3 itu. Makanya di sini saya mencoba menggunakan istilah-istilah yang lebih tepat gitu ya. Nah, appears itu adalah present form. Ya, atau di sini kalau mungkin past form. Past form itu yang kita biasa sebut dengan V2 itu. Ya. Nah, ini semuanya dicoret jadi balik lagi ke present participle, verb ing. Oke. Dan yang terakhir di bawah ini, the White House which is located in Washington. Ini adalah adjective clause ya, tapi ditaruh di antara koma. Kalau istilahnya dalam grammar itu disebut non-defining. Informasinya hanya tambahan, tidak terlalu penting. Dianggap orang sudah tahu White House itu lokasinya di Washington. Makanya dia ditaruh di atas koma. Tetapi ini termasuk jenis di mana konektor dan subjek jadi satu, dan kemudian di sini ada to be, dan kemudian ada kata kerja past participle. Nah, sama aturannya di atas, konektor sekaligus subjek, ada to be, ada past participle. Ya berarti sama, konektor subjeknya dihapus dengan to be-nya, tinggallah past participle. Tetapi dia tetap berada di antara koma. Nah, Anda ingat ini konstruksi apa? Ini adalah konstruksi a positive phrase. Skill nomor 3 kalau Anda ingat. Dan bisa dipindahkan ke depan, kemudian dikasih koma sesudahnya. Jadi ini menjadi a positive phrase. Gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi hubungkan dengan pembahasan kita di topik pertama, yaitu sentences with one clause, ini semuanya balik lagi. Verb ing itu berarti skill nomor 4. Past participle berarti skill nomor 5. Prepositional phrase berarti skill nomor 2. Ini verb ing berarti lagi-lagi skill nomor 4, present participle. Dan kemudian kalau a positive phrase seperti ini berarti ya skill nomor 3. Jadi itu tadi saya bilang agak aneh pendekatannya, tetapi mengerti cerita alurnya ini membuat kita memahami lantas kalimat sederhana itu sebenarnya juga bisa dibentuk dari kalimat kompleks yang disederhanakan, gitu ya. Baik, kita lihat contoh dalam bentuk multiple choice. Blank on several different television programs, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Yang pasti subjeknya di sini sesudah koma ini ya. The witness, kemudian gave ini adalah verbnya. Dan kemudian kalau seandainya kita mau membuat kalimat lengkap di depan ini, berarti kita memerlukan konektor, subjek, dan verb. Kalau mau lengkap berarti mesti harus ada konektor, kemudian konektornya yang sekaligus subjek atau bukan, tidak jadi masalah. Kemudian ada verb. Dari pilihan itu tidak ada yang konektor, subjek, verb. Ya. Nah,
Dengan demikian kita harus berpikir bahwa ini sebenarnya bukan kalimat majemuk atau kompleks. Ini adalah kalimat sederhana yang berasal dari kalimat kompleks. Jadi ini berbicara tentang witness ini, ya, the witness ini, saksi ya, ya. Jadi mungkin ini berasal dari the witness, who appeared, ya. Jadi kalimat aslinya adalah the witness, who appeared, pakai past form, ya, on several television programs, tutup koma, ya, dikasihin koma lagi di sini. Kemudian gave. Jadi konstruksinya sama seperti The White House nih kayaknya. Positive phrase sih memangnya. Bla 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 bla. Nah, yang ini who yang berfungsi konektor sekaligus subjek, kemudian appeared adalah verbnya. Ini cara mereduce-nya seperti aturan di atas adalah menjadi appearing. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Baik, sekarang mari kita lihat soalnya ya. Exercise 13. Each of the following sentences contain an adjective clause in a complete or reduced form. Underline the adjective clauses then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Saya tadi mengatakan bahwa reduced clauses ini berdasarkan pengalaman saya termasuk yang paling sulit karena memang pembelajar itu diminta untuk membayangkan yang mana ya kira-kira yang di-reduce, hasil reduce dari kalimat ini, dan kemudian apakah sudah sesuai caranya mereduce. Mari kita lihat contoh. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Di sini sih sudah digarisbawahi sih. Jadi kita ya sudah tahu bahwa ini adalah reduce adjective clause-nya. Kita bisa meng-counter check dengan mencoba membentuknya menjadi bentuk lengkap. We will have to return the merchandise which was purchased yesterday. Ini adalah bentuk adjective clause-nya yang lengkap. Dan memang berdasarkan aturan sebagaimana tadi sudah dibahas, yang dihapus adalah konektornya dan kemudian verbnya, to be-nya, dan kemudian tinggallah past participle-nya. Oleh karena itu kalimat ini benar. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? The children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Ini adalah reduced adjective clause yang diberikan ke kita. Tapi apakah benar? Ternyata ini adalah salah. Nah, kita harus mencari bentuk aslinya. Berarti the children who sat. Atau kita mau apa? Who were sitting. Ini aslinya. Dua-duanya mensyaratkan reducingnya dengan mencoret konektornya, dan ini berarti past form berubah menjadi verb ing, sitting juga. Kalau kita memakai bentuk past continuous di sini were sitting, sama saja were-nya kita buang dan tetap tinggal sitting. Oke? Oleh karena itu set di sini salah. Ini harusnya adalah sitting. Nah, selanjutnya nomor 3. Serving a term of 4 years, koma. Wah, ini yang pakai koma-koma ini yang apostrophe itu ya. The mayor of the town will face re-election next year. Berarti ini nih reduce adjective clause-nya. Dia berasal dari tengah, kemudian dipindahkan ke depan seperti the White House ya. Nah, ini aslinya adalah the mayor of the town, who ya is serving a term of 4 years.
koma lagi. Ya, sebelum dia dipindahkan dia koma lagi. Nah, Anda lihat ini. Kalau who is serving ya berarti ya who is-nya yang dibuang, tinggallah serving, tinggal dipindah ke depan, ini serving, berarti kalimat ini benar. Lanjut. The brand new Cadillac, purchasing less than 2 weeks ago, was destroyed in the accident. Ini adalah reduced adjective clause-nya. Dia tidak dipindahkan ke depan, tetapi dia terletak di tengah dan diapit oleh 2 buah koma. Lagi-lagi, Cadillac itu adalah a car ya. Ini merek, a car. Jadi a car itu adalah which membeli atau dibeli. Nah, ini aktif pasif ini. Jadi perlu menjadi perhatian bahwa soal-soal dari awal sampai sejauh ini banyak sekali yang mengeteskan pengetahuan Anda tentang active versus passive ya. Wah, ini PR besar ini. Active versus passive. Langsung saja diteskan ke Anda, dianggap bahwa Anda sudah aware dengan yang mana seharusnya aktif, yang mana seharusnya pasif. Walaupun pada kenyataannya lagi-lagi pengalaman saya menunjukkan awareness tentang aktif dan pasif ini sangat lemah di antara siswa-siswi kita di Indonesia. Kalau dari segi bentuk sih mungkin tidak jadi masalah, tetapi dari segi makna itu tadi saya berbicara tentang awareness ketika membaca sebuah kalimat. Anda aware nggak bahwa kalimat itu aktif atau pasif gitu loh. Tapi nanti akan ada pembahasan aktif pasif di belakang. Tunggu saja. Jadi ini a car ini, new Cadillac ini, which was purchased sebenarnya, yang dibeli less than 2 weeks ago. Kalau begini aslinya berarti harusnya bukannya purchasing tetapi purchased. Makanya kalimat ini menjadi incorrect. Dari sini mungkin Anda menangkap bahwa sebenarnya kalau kita tahu makna aktif, makna pasif itu sangat membantu dalam hal ini. Cuman ya itu tadi, mungkin kita tidak bisa mengandalkan makna 100% karena kata-kata dalam TOEFL relatively memang agak sedikit lebih kompleks dan boleh jadi kita tidak tahu arti dari kosakata tertentu. Baik, lanjut. The fans who supporting their team always come out to the games in large numbers. Nah, ini kalau kita perhatikan ada konektor sekaligus subjek tetapi kemudian ada verb ing. Dari sini saja sebenarnya kita sudah harus mengatakan bahwa ini reduce enggak, kemudian complete juga enggak gitu ya. Makanya ini salah pasti. Ini kalau mau complete berarti kita taruh are di sini. The fans who are supporting their team always come out to the games in large numbers. Atau kalau tidak ya mau reduce ya who-nya harus dibuang. Gitu ya. Jadi the fans supporting their team always come out to the games in large numbers. Jadi ini salah karena ya tanggung-tanggung itu tadi lengkap enggak, reduce juga enggak. Satu lagi, nomor 6. The suspect can be seen in the photographs were just released by the police. Kita mau curiga yang mana ini yang merupakan adjective clause? Saya ngelihat yang ini. Karena saya melihat kata were ini cocok dengan photographs yang jamak. Gitu ya. Nah, ini lihat lagi. Were-nya dipertahankan tapi konektornya tidak ada. Lagi-lagi ini pasti salah. Kalau mau lengkap ya harus dikasih that. Jadi photographs that were just released by the police. Itu lengkap. Kalau mau reduce that-nya kita buang dan kemudian were-nya juga harus dibuang. Jadi the suspect can be seen in the photographs just released by the police, itu baru benar. Nah, itu kompleksitas atau kesulitan yang saya agak sedikit ingatkan di depan penjelasan tadi. Oke, saya akan tinggalkan 7, 8, 9, 10 buat Anda dicoba-coba berdasarkan petunjuk yang sudah saya berikan. Baik. Well, even though they are only 2 skills, as I mentioned previously in this episode 3,
tapi ternyata tidak bisa dibuat menjadi satu video saja. Jadi saya harus memenggalnya menjadi 2 atau bahkan 3 ya kalau memang nanti ditambah review. Yang tadi barusan saya jelaskan adalah baru reduce adjective clause. Kita masih punya reduce adverb clause yang akan saya taruh di part number 2, episode 3 part 2. Dan boleh jadi kemudian setelah itu part 3-nya adalah review. Okay, hang in there. Dilihat dulu lagi reduce adjective clause yang baru saja kita kerjakan bersama-sama. Semoga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang apa sih yang dimaksud dengan reduce adjective clause. Okay, I think that's all for this part 1. I see you in part 2 with the next reduce adverb clause. See ya.